Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan juga imperialisme yang terjadi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme yang terjadi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Perang Diponegoro. Agar apa? Agar kita bisa tahu sejauh mana perjuangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan juga para pendahulu serta para pahlawan-pahlawan yang telah gugur termasuk Pangeran Diponegoro yang sangat kita kenal. Perang Diponegoro ini terjadi pada tahun berapa? Ya betul, pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa, di mana tidak pada awalnya Pangeran Diponegoro yang mengobarkan perang ini di daerah Jawa Tengah, kemudian melebar hingga di luar Yogyakarta sampai Madiun dan juga Jawa Timur serta sekitarnya. Itulah kenapa perang ini kemudian disebut sebagai Perang Jawa karena memang masyarakat pada saat itu mulai bangkit untuk ikut membantu dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari terjadinya Perang Diponegoro ini? Ya, Perang Diponegoro ini dilatar belakangi oleh adanya insiden Anjir. Apa itu Anjir? Anjir itu pancang atau juga patok, yang mana memang patok ini ditanam melewati halaman Pangeran Diponegoro tanpa ia ketahui. Nah, siapa yang menyebabkan uh, siapa yang menyebabkan hal ini terjadi itu ada pada tahun 1823 itu salah satu residen yang diangkat oleh kolonial Belanda yaitu Smitherd, yang mana dia ini sangat membenci Pangeran Diponegoro karena Pangeran Diponegoro menjadi salah satu dari bangsawan yang menentang adanya kehidupan barat atau budaya barat yang berkembang di dalam keraton karena dianggap tidak sesuai dengan budaya-budaya keraton yang memiliki unsur ketimuran pada saat itu. Budaya-budaya barat dalam hal ini memang dilakukan seperti bermabuk-mabukan dan juga berjudi, nah semacam itu. Nah, Pangeran Diponegoro itu menganggap bahwasanya ini tidak sesuai dengan karakter dari bangsawan keraton itu sendiri, sehingga perlu adanya perubahan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Nah, karena pertentangan dan juga konflik ini, akhirnya Smitherd berusaha untuk bekerja sama dengan bangsawan lain yang memang berada di pihak Belanda dan juga tidak menyukai Pangeran Diponegoro. Salah satunya adalah Patih Danurejo, yang mana akhirnya Patih Danurejo dan Smitherd inilah yang pada tahun 1825 menyuruh para pengikutnya untuk memasang anjir atau pancang sebagai batasan yang mana digunakan untuk membuat jalan. Jadi dia mengatakan bahwasanya pancang ini digunakan sebagai batas ketika mereka hendak membangun jalan. Akan tetapi pancang ini melewati halaman Pangeran Diponegoro, kediaman Pangeran Diponegoro tanpa beliau ketahui. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro akhirnya merasa marah dan juga tidak dihargai. Dia pun menyuruh pengikutnya untuk mencabut pancang-pancang tersebut. Akhirnya pancang-pancang ini dicabut dan oleh pengikut Pangeran Diponegoro diganti dengan tombak. Nah, konfrontasi inilah yang akhirnya memicu pecahnya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini juga dilatar belakangi oleh visi misi dari Pangeran Diponegoro itu sendiri yang tadi sudah saya jelaskan, di mana memang dia ingin melakukan hijrah kultural di mana harus ada perubahan dari kultur barat yang sudah mulai masuk itu dirubah kembali menjadi kultur timur agar
keraton itu bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Nah, perlawanan terjadi di Tegalrejo, di mana pada saat itu Belanda menyerang Tegalrejo, tempat kediaman Pangeran Diponegoro, dan membuat Pangeran Diponegoro itu akhirnya harus menyingkir. Nah, Pangeran Diponegoro ini kemudian membangun benteng pertahanan di Selarong. Beliau juga mempersiapkan penggalangan dana, tenaga, dan juga persenjataan, di mana beliau mendapatkan dukungan-dukungan dari beberapa pangeran, kemudian priai sepuh, dan juga rakyat itu sendiri. Mereka mengumpulkan dana, baik itu dalam berupa perhiasan, kemudian sabuk bertahtakan berlian, dan juga untuk menghimpun kekuatan. Bahkan rakyat yang pada saat itu memang masih sangat tradisional itu berusaha untuk ikut membantu dengan kekuatan mereka seadanya, dengan memberikan tenaga mereka dan juga mempersiapkan senjata-senjata seadanya seperti bambu runcing dan juga sebagainya. Nah, di Selarong ini Pangeran Diponegoro mulai untuk menyusun strategi bagaimana caranya untuk menyerang balik ke keraton. Akhirnya dilakukan langkah-langkah, diantaranya merencanakan serangan ke keraton dengan mengisolasi pasukan Belanda serta mencegahnya masuk, serta juga mencegah datangnya bantuan-bantuan yang diberikan atau yang dikirimkan Belanda untuk mencegah pergerakan dari pasukan Diponegoro itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengirimkan kurir kepada bupati atau ulama agar mereka itu juga mempersiapkan peperangan serta perlawanan terhadap Belanda. Yang ketiga, beliau menyusun daftar siapa kira-kira dari bangsawan-bangsawan yang berada di pihaknya dan juga siapa saja bangsawan-bangsawan yang berpotensi menjadi musuh dari beliau. Yang terakhir adalah membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang serta mengangkat para pemimpinnya. Kenapa dilakukan hal seperti itu? Hal ini agar mempermudah koordinasi dari pasukan Diponegoro itu sendiri sehingga mereka bisa bergerak untuk tidak hanya berfokus pada satu tempat saja, tapi juga menyerang pos-pos Belanda yang lainnya, sehingga memang penyerangan ini langsung dilakukan secara serentak dan juga terkoordinir. 3 minggu setelah penyerbuan yang dilakukan di Tegalrejo oleh pasukan Belanda, pasukan dari Pangeran Diponegoro ini pun melancarkan serangan baliknya ke Yogyakarta, dan mereka berhasil menduduki Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta. Nah, pada awal-awal perang Diponegoro ini mereka mengorbankan semangat perang sabil, yang mana setelah pusat kota ini tadi berhasil untuk diduduki, mereka mulai bergerak melanjutkan perlawanannya ke arah timur dan berhasil menaklukkan Delangu dalam rangka untuk menguasai Surakarta. Secara umum dapat dikatakan bahwa banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Pangeran Diponegoro, serta pasukan beliau maksud saya itu juga berhasil untuk menduduki beberapa pos pertahanan Belanda. Untuk memperkokoh kedudukan Pangeran Diponegoro sendiri, akhirnya para ulama serta pengikut dari Pangeran Diponegoro menobatkannya sebagai raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Herucokro. Terjadi perluasan dari wilayah perang yang mana pada awalnya perang Diponegoro ini hanya mencakup daerah Yogyakarta dan juga Surakarta. Nah, perlawanan ini pun menyebar hingga ke Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, serta ke arah timur ke Madiun, Magetan, Kediri, dan juga sekitarnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, hal inilah yang akhirnya menjadikan perang Diponegoro disebut sebagai Perang Jawa. Hingga pada tahun 1826 banyak sekali kemenangan-kemenangan yang berhasil didapatkan oleh Pangeran Diponegoro beserta pasukan-pasukannya untuk bisa menduduki serta merebut kekuasaan dari kolonial Belanda.
Perlawanan beliau ini mendapatkan dukungan luas dari bupati mancanegara atau bupati di luar daerah istimewa Yogyakarta pada saat itu. Nah, perlawanan terjadi di Serang, daerah perbatasan antara Gresik dengan Semarang dan juga Surakarta. Kemudian daerah-daerah mancanegara bagian timur di bawah pimpinan bupati-bupatinya, misalnya di Madiun, Magetan, Ngawi, Kediri, Kertosono, dan juga Sukawati. Nah, yang terakhir, perang di daerah mancanegara bagian barat meluas di daerah Begelen, Magelang, dan daerah-daerah keresidenannya. Jadi benar-benar memberikan dampak yang membuat perlawanan dari masyarakat Jawa ini timbul, dan juga mereka benar-benar bisa mengobarkan semangat untuk menghancurkan dan juga menghempas kolonial Belanda. Karena sebelumnya Pangeran Diponegoro dan juga pasukannya ini menerapkan berbagai strategi, termasuk strategi untuk membuat bosan Belanda dengan para pasukannya. Nah, beliau ini beserta pasukannya bergerak dari pos satu ke pos lainnya. Nah, untuk menangani hal ini, Jenderal de Kock menerapkan strategi sistem benteng stelsel. Jenderal ini yang berada di pihak Belanda ya tentunya, sehingga setelah benteng stelsel ini diterapkan, sedikit demi sedikit perlawanan dari Diponegoro ini dapat diatasi. Jadi banyak sekali pergerakan-pergerakan dari pasukan Diponegoro yang akhirnya mulai terhimpit dan juga bisa diminimalisir pergerakannya oleh pihak Belanda. Dalam tahun 1827, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat, misalnya Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang, itu berhasil dipukul mundur oleh Belanda, yang kemudian Madiun ini dijadikan pusat kekuatan militer Belanda setelah berhasil diduduki dan juga direbut dari kepemimpinan pasukan Diponegoro. Ya, ini menjadi salah satu atau tonggak awal mulai berkurangnya atau mulai runtuhnya perlawanan Diponegoro. Nah, karena mulai sempitnya pergerakan ini sehingga membuat ruang gerak dari pasukan-pasukan dari Diponegoro itu menjadi lebih sedikit. Namun, pada saat yang sama, pasukan Diponegoro di bawah Sentot Prawirodirjo itu justru berhasil menyerang benteng Belanda di daerah Nanggulan atau daerah Kulonprogo ya pada saat ini, serta hal ini berhasil menewaskan Kapten Ingen yang pada saat itu menjadi pimpinan pasukan Belanda di sana. Kemudian hal ini membuat Belanda menjadi geram dan juga mereka berusaha untuk bagaimana caranya agar Sentot ini mau untuk diajak bekerja sama dan juga diajak untuk berdamai. Berkali-kali keinginan dari Belanda ini sebenarnya ditolak oleh Sentot sendiri, dan beliau itu tetap bersikukuh untuk menegakkan perlawanan. Hingga akhirnya Belanda meminta bantuan kepada Arya Prawodiningrat untuk membujuk Sentot ini tadi. Nah, akhirnya Sentot pun luluh dan menerima ajakan untuk berunding yang diajukan oleh kolonial Belanda. Pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri antara Sentot dan juga pihak Belanda, di mana isi perjanjian tersebut adalah yang pertama, Sentot tetap diizinkan untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan dari Sentot ini tidak dibubarkan dan ia tetap menjadi pemimpin dari pasukan tersebut. Nah, yang ketiga, Sentot beserta pasukannya tetap diizinkan untuk memakai sorban sebagai ciri bahwasanya mereka memang beragama Muslim. Nah, sebagai tindak lanjut dari perjanjian ini, pada 24 Oktober 1829, Sentot Prawodirjo beserta pasukannya itu memasuki ibu kota Yogyakarta dan secara resmi menyerahkan diri. Penyerahan diri dan juga tertangkapnya beberapa pemimpin-pemimpin serta pengikut dari Pangeran Diponegoro ini menjadi pukulan bagi perjuangan perang Pangeran Diponegoro ini sendiri, karena beberapa bagian dan juga beberapa wilayah itu menjadi
melemah dan berhasil dikuasai kembali oleh Belanda. Namun pasukan di bawah Pangeran Diponegoro ini sendiri tetap mempertahankan perjuangannya untuk bisa mempertahankan tanah kelahirannya. Pasukan ini tetap bergerak dari pos 1 dan ke pos lainnya seperti pada saat awal mereka berperang itu. Belum ada tanda-tanda akhir dari perlawanan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya ini. Akan tetapi pada saat itu Belanda berusaha untuk bisa memutuskan perang ini dengan melalui sayembara yang dilakukan, di mana Belanda mengatakan siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maka akan diberikan imbalan yang sangat besar oleh pemerintah Belanda. Namun pada akhirnya pengumuman sayembara ini pun tidak mendapatkan apresiasi ataupun tidak ada satupun dari masyarakat yang tertarik mengenai pengumuman sayembara tersebut. Ini menandakan bahwasanya pada saat itu tetap ada perlawanan ataupun penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Pangeran Diponegoro meski sudah tidak sebesar pada saat sebelumnya. Nah, itu tadi yang dapat kita pelajari mengenai bagaimana perlawanan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro menjadi salah satu pahlawan yang sangat terkenal dan saya yakin pasti di antara kita semua tahu siapa Pangeran Diponegoro itu. Karena memang besarnya jasa yang sudah beliau berikan dan juga besarnya perlawanan serta semangat yang beliau berikan kepada para pahlawan dan juga para pejuang sebelumnya yang membuat Pulau Jawa ini mau untuk bersatu dan juga melawan dari kolonial Belanda. Saya harap pada pembelajaran hari ini dapat dipetik berbagai hikmah dan juga kita dapat belajar bagaimana menjadi orang yang lebih tekun, giat, dan juga memiliki visi dan misi serta bisa mewujudkannya seperti yang Pangeran Diponegoro lakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.